Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kalian yang tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta, atau yang pernah ke Jakarta mungkin tahu, pernah lewat, atau pernah dengar nama-nama jalan di Jakarta seperti Jalan Daan Mogot, Jalan Rasuna Said, Jalan MH Tamrin, Jalan Kyai Tapa, dan nama jalan lainnya. Tapi tahukah historian kalau nama-nama jalan tersebut ternyata diabadikan dari nama pahlawan? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Jalan ini terletak di Jakarta Barat, membentang sepanjang 27,5 km dari Grogol, Jakarta Barat, sampai Sukarasa, Kota Tangerang. Tahukah historian, nama Daan Mogot ini diabadikan dari seorang pahlawan yang bernama Daan Mogot. Daan Mogot memiliki nama asli Elias Daan Mogot. Lahir di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 28 Desember 1928. Beliau adalah anak kelima dari 7 bersaudara pasangan Nicholas Mogot, seorang hakim besar ratahan, dan Emilia Mien Inkerawang. Sebagai anak pejabat, Daan Mogot kecil bersekolah di Europese Lagere School atau ELS, sekolah untuk anak-anak Belanda atau Eropa, karena ayahnya hakim besar ratahan. Selepas lulus dari ELS, dia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, sekolah setingkat SMP. Saat usianya 14 tahun, Daan Mogot terpilih masuk Seinin Dojo, pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Itulah awal mula Daan Mogot terjun ke dunia militer. Daan Mogot dinilai sebagai sosok yang cerdas, kemudian terpilih menjadi anggota PETA. Beliau sempat membantu pembentukan PETA di Bali sebelum ke Jakarta untuk bergabung dalam markas besar PETA yang gagal didirikan oleh pemerintah Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, saat usia 16 tahun, Daan Mogot bergabung dengan BKR dan mendapat pangkat mayor. Pada bulan November 1945, Daan Mogot termasuk di antara perwira Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Resimen 4 yang menggagas pendirian Akademi Militer Tangerang atau AMT. Maklumat pendirian itu disambut antusias oleh pemuda sampai yang mendaftar lebih dari 1.000 orang. Meski begitu, jumlah kadet dan satu-satunya angkatan yang dikeluarkan oleh Akademi Militer Tangerang hanya berjumlah 200 orang. Pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 1946, terjadi pertempuran di Desa Lengkong Wetan yang sekarang berada di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Pertempuran ini berawal dari misi pelucutan senjata tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot karena tidak ingin didului oleh tentara Nica. Sebelumnya, mereka mendengar bahwa tentara Nica mulai menguasai Parung Bogor dan bergerak ke arah utara untuk menduduki Lengkong. Sekitar pukul 4 sore, pasukan tiba di markas Jepang yang berada di kawasan Kebun Karet. Rombongan kemudian memasuki kompleks militer tanpa kesulitan. Kehadiran 4 serdadu India meyakinkan Jepang bahwa rombongan ini gabungan Tentara Keamanan Rakyat dengan sekutu. Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan Taruna Alex Sayuti bersama beberapa tentara memasuki kantor Kapten AB. Di dalam markas, Daan Mogot menjelaskan maksud kedatangannya. Sementara itu di luar, para taruna di bawah pimpinan Subianto dan Sutopo tanpa menunggu hasil perundingan langsung melucuti tentara Jepang. Letusan itu berasal dari salah seorang serdadu India yang mengutak-atik salah satu senjata dalam tumpukan tersebut dan tiba-tiba meletus. Pihak Jepang yang mendengar letusan tersebut mengira bahwa mereka dijebak dan langsung mengeluarkan tembakan ke arah taruna mat. Daan Mogot lalu berlari keluar dan meminta kedua pihak menghentikan pertempuran. Namun peringatan itu tak didengarkan kedua pihak. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, Mayor Daan Mogot dan 37 taruna gugur, termasuk 2 paman Prabowo Subianto, yakni Subionto Joyo Hadikusumo yang saat itu berusia 21 tahun dan Suyono Joyo Hadikusumo yang berusia 16 tahun. Mayor Daan Mogot gugur pada tanggal 25 Januari 1946. Semua korban yang meninggal dalam peristiwa Lengkong dikebumikan kembali pada tanggal 29 Januari 1946 di kompleks Markas Resimen 4 Tangerang
yang sekarang bernama Taman Makam Pahlawan Taruna di Jalan Daan Mogot. Buat kamu yang tinggal atau bekerja di Jakarta, pasti nggak asing dengan nama Jalan Rasuna Said. Jalan HR Rasuna Said atau biasa disebut Rasuna Said adalah nama jalan utama di Jakarta Selatan. Jalan ini memiliki panjang 4,9 km yang membentang dari Setiabudi sampai Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Jalan Rasuna Said ini merupakan jalan raya yang direncanakan pada tahun 1970-an, ketika ekonomi Indonesia yang tinggi secara berkelanjutan. Konstruksi dimulai pada tahun 1973, diluncurkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Listrik Sutami dan selesai dibangun pada tahun 1979. Tahukah historian kalau Rasuna Said ini adalah seorang tokoh pahlawan perempuan Indonesia? Nama lengkap beliau adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Lahir pada tanggal 14 September 1910 di Desa Panyinggahan Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya yang bernama Muhammad Said adalah seorang saudagar Minangkabau dan bekas aktivis pergerakan. Rasuna Said muda dikenal sebagai sosok yang ulet dan cerdas. Ia menjadi asisten guru yang sejak muda telah memotivasi banyak perempuan-perempuan muda untuk punya mimpi besar. Tahun 1926 saat usianya 16 tahun, Rasuna Said diundang untuk bergabung dengan Sarekat Rakyat. Pada tahun 1930, ia bergabung dengan Gerakan Islam yang membawanya menggelar Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI. Dalam gerakan ini, ia menyuarakan kritik kepada pemerintahan kolonial Belanda serta perlakuan tak adil kepada perempuan. Pada tahun 1931, Rasuna Said pindah ke Padang dan meluncurkan divisi perempuan di PERMI, di mana divisi tersebut berfokus untuk membuka sekolah sastra khusus perempuan di seluruh Sumatera Barat. Karena berbagai gerakan tersebut, Rasuna ditangkap pada tahun 1932 karena berbicara menentang kekuasaan Belanda. Ribuan orang datang menghadiri persidangannya di Payakumbuh, di mana ia menyuarakan pidato pembelaannya yang menginspirasi dan tanpa ragu. Rasuna Said dibebaskan pada tahun 1942 saat usianya 24 tahun. Kemudian, ia memulai karir jurnalistik dan menulis untuk jurnal perguruan tinggi bernama Raya. Perjuangannya tak berhenti di situ. Di tahun-tahun berikutnya, ia semakin banyak membuka sekolah untuk perempuan dan berbicara atas nama kelompok perempuan Muslim. Di tahun 1945, setelah berbagi perjuangan dan kegigihan menanamkan nasionalisme lewat tulisannya, Indonesia memperoleh kemerdekaan. Selepas Indonesia merdeka, HR Rasuna Said masih aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Ia juga mempunyai jabatan di Dewan Perwakilan Sumatera sebagai wakil dari Sumatera Barat. Tak lama dirinya diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Republik Indonesia Serikat sampai akhir hayat. HR Rasuna Said wafat pada 2 November 1965 di Jakarta karena menderita sakit kanker darah. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dia dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 048-TK tahun 1974 pada 13 Desember 1974. Tahu Jalan MH Tamrin di Jakarta dengan ikon yang terkenal yaitu Bundaran Hotel Indonesia? Yap. Jalan MH Tamrin adalah salah satu jalan utama di Jakarta Pusat yang juga merupakan pusat bisnis karena di sana banyak gedung-gedung yang menjulang tinggi. Jalan ini membentang sepanjang 2,5 km dari Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sampai Duku Atas. Tapi tahukah historian siapa MH Tamrin itu? MH Tamrin dengan nama lengkap Muhammad Husni Tamrin lahir di Jakarta tanggal 16 Februari 1894. Ayahnya bernama Tamrin Muhammad Tabri, yang pernah menjadi Wedana Batavia tahun 1908. Kakek biologis Tamrin adalah seorang pengusaha berdarah Inggris yang memiliki sebuah hotel di kawasan Petojo. Sepak terjang Tamrin dalam politik dimulai dalam sejak menjadi anggota Dewan Kota hingga perjuangannya menghadapi krisis politik dan ekonomi akibat kegagalan langkah dari pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1916, MH Tamrin bersama ayahnya ikut bergabung dengan Perkumpulan Pemilih Melayu atau Kies Vereniging Melayu yang didirikan oleh Hinlopen Laberton. Pada masa ini pula, organisasi kaum Betawi yang didirikan oleh Tamrin dan Maseri untuk menghimpun pribumi Betawi elit mulai aktif.
Setelah diangkat menjadi anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1919, Tamrin mulai aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap wong cilik, terutama masalah perbaikan kondisi sosial dan sanitasi. M.H. Tamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan andil perjuangan. Di antaranya memperjuangkan kepada pemerintah Belanda untuk dibentuk Dewan Volksraad. Kemudian memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional, serta turut membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. M.H. Tamrin yang diangkat menjadi anggota Volksraad oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras yang dipelopori oleh Soekarno dan kawan-kawan. Tetapi, maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut gagal total karena selama ia menjadi anggota Volksraad bukannya bersifat lunak yang diperlihatkan, tetapi justru sifat yang keras menentang penjajahan yang diperlihatkan. Bahkan, ia selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan Soekarno. M.H. Tamrin pada waktu itu betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai anggota parlemen. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utoyo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten-asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlakukan buruh pribumi, yang terkenal dengan istilah kuli, secara biadab. Hasil peninjauan itu dengan tanpa ditutup-tutupi dibeberkan secara gamblang oleh M.H. Tamrin dalam sidang Volksraad pada tanggal 27 Januari 1930. M.H. Tamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941. Dia dimakamkan di Pekuburan Karet, Jakarta Pusat. Ada nama jalan juga di Jakarta Barat. Jaraknya tak terlalu jauh dari Jalan Daan Mogot yang cukup terkenal, yaitu Jalan Kyai Tapa. Jalan ini sepanjang 1,3 km dari Tomang sampai ke Grogol, Jakarta Barat. Di Jalan Kyai Tapa ini terletak kampus yang cukup terkenal yaitu Universitas Trisakti, yang menjadi saksi sejarah tragedi Mei 1998. Tapi tahukah historian siapa Kyai Tapa ini? Kyai Tapa adalah seorang tokoh ulama dari Banten yang masih saudara seayah dengan Sultan Zainul Arifin, yang berkuasa antara 1733 sampai 1748. Ia juga seorang keturunan Tionghoa dengan nama Tung Siang Toh, sedangkan nama asli beliau yaitu Tubagus Mustafa. Kyai Tapa dikenal sebagai tokoh penting perlawanan rakyat Banten melawan VOC pada abad ke-18. Kyai Tapa bersama Ratu Bagus Buang, seorang keponakan Sultan Zainul Arifin, memimpin perlawanan rakyat Banten melawan Belanda pada tahun 1750. Pada Oktober 1750, Kyai Tapa memimpin sebuah pemberontakan besar terhadap pasukan VOC dan Ratu Syarifah. Awal mula terjadinya pemberontakan ini disebabkan oleh dibuangnya Sultan Zainul Arifin ke Ambon oleh VOC atas persetujuan istrinya sendiri, Ratu Syarifah. Sejak akhir abad ke-17, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Banten ketika Sultan Zainul Arifin naik takhta pada tahun 1733. Kesultanan semakin digerogoti persekongkolan dari keluarga istana sendiri. Pasalnya, istrinya yang bernama Ratu Syarifah mulai merancang konflik antara Sultan Arifin dan putranya, Pangeran Gusti. Pada akhirnya, putra Sultan Zainul Arifin dibuang ke pengasingan, sementara keponakan laki-laki Ratu Syarifah diangkat sebagai putra mahkota yang baru pada tahun 1747. Atas persetujuan Ratu Syarifah, Sultan Zainul Arifin dibuang oleh VOC ke Ambon pada tahun 1748. Sedangkan Ratu Syarifah diangkat menjadi wali dari putra mahkota yang saat itu masih kecil. Perwalian Ratu Syarifah ini memancing timbulnya oposisi di dalam Kesultanan Banten. Selain itu, kebijakan yang diterapkan juga menuai protes dari kalangan rakyat jelata hingga kaum bangsawan. Dengan kondisi seperti ini, rakyat pun terdorong untuk melakukan pemberontakan. Pada bulan Oktober 1750, meletuslah sebuah pemberontakan besar di bawah pimpinan Kyai Tapa, yang menghendaki Ratu Bagus Buang, keponakan Sultan Zainul Arifin, diangkat menjadi sultan. Pasukan VOC dan Ratu Syarifah mengerahkan 460 orang untuk melawan Kyai Tapa dan pasukannya. Namun mereka semua berhasil dipukul mundur oleh pasukan Kyai Tapa yang berjumlah sekitar 7.000 orang. VOC yang mulai mengalami kekalahan masih bisa mempertahankan 2 buah bentengnya di dalam kota. Akan tetapi, sebagian besar wilayah Banten sudah jatuh ke tangan kaum pemberontak.
Pada November 1750, Batavia memerintahkan komandan VOC di Banten untuk menangkap dan mengirim Ratu Syarifah serta anaknya ke pengasingan. Bulan Maret 1751, Ratu Syarifah wafat di Pulau Edam di Teluk Batavia. Tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada Pangeran Arya Adisantika, saudara laki-laki Sultan Zainul Arifin. Sayangnya, pengangkatan Pangeran Adi ini tidak membuat pemberontakan berhenti. Kiai Tapa mulai melakukan pembakaran, perampokan, dan pembunuhan di dataran-dataran tinggi Batavia. Hampir setiap perkebunan milik Eropa juga dimusnahkan oleh Kiai Tapa. Akhir pertempuran, pada pertengahan 1751, pasukan Belanda terpaksa mengerahkan segala kekuatannya untuk menumpas pemberontakan Kiai Tapa. Tidak lama kemudian, Gunung Munara yang menjadi pertahanan para pemberontak berhasil dikuasai Belanda. Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang pun terpaksa menyingkir ke wilayah Bogor dan terus ke daerah Priangan sambil melakukan gerilya. Perlawanan mereka terus berlangsung dan banyak menimbulkan korban di pihak Belanda. Terkadang Kiai Tapa muncul di Caringin, tetapi tidak lama kemudian menyerang perkebunan Belanda di Cipanas dan Cianjur. Setelah terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Belanda di dekat Bandung, Kiai Tapa akhirnya menyingkir ke Jawa Tengah. Namun sejak saat itu Kiai Tapa tidak pernah ditemukan lagi. Itu tadi sekilas tentang sejarah nama jalan di Jakarta. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.